Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video Bang Pet biasanya, karena kita akan membahas sebuah fenomena yang sebenarnya cukup memilukan yang akhir-akhir ini kembali terjadi. Lantas, apakah yang akan kita bahas kali ini? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pet Illustration. Kembali lagi, kita akan mengulas sebuah kisah kehidupan dari seorang gadis kecil di masa lalu yang mengalami banyak perundungan dari lingkungan ia tinggal, juga kekerasan yang brutal di dalam rumahnya. Kita akan kembali menguak beberapa fakta mengenai gadis ini dari segi cerita mistis dan juga sisi ilmiahnya. Kita akan membahas kenapa dan apa penyebabnya hingga ia bisa menjadi seperti itu. Kita akan kembali membahas mengenai Sumala. Untuk teman-teman yang sudah membaca threadnya, mungkin sudah tahu siapa itu Kumala dan seperti apa masa lalunya. Namun untuk orang yang belum tahu, bisa kalian klik di link di atas ya untuk mendengarkan cerita selengkapnya. Secara singkatnya, Kumala sebenarnya adalah korban dari orang yang belum siap menghadapi segala lika-liku dan juga beratnya menjadi sosok orang tua. Korban dari ekspektasi yang tinggi mengenai sosok anak yang sesuai dengan harapan. Korban dari apa yang bisa disebut dengan keputusasaan. Kumala lahir akibat dari tekanan Suciman yang sudah sangat lama mendambakan keturunan. Namun sayang, istrinya, Sulastri, tidak juga kunjung memiliki anak. Karena malu dan sudah tak sabar memiliki keturunan, Suciman membuat Sulastri tidak memiliki pilihan lain selain memakai cara yang salah asalkan bisa segera memiliki keturunan. Karena Suciman mengancam kalau Sulastri tak segera hamil, maka ia akan menikah lagi. Di sini, Sulastri menjadi gelap mata dan ia menghalalkan segala cara. Sulastri memilih untuk mendatangi seorang dukun sakti yang dikatakan bisa memberikan kehamilan. Sesampainya di rumah si dukun, Sulastri diberikan sebuah syarat yang cukup berat, yaitu ia akan memiliki anak asalkan iblis yang dia mintai bantuan juga ikut menitipkan anak di dalam rahim Sulastri. Dia harus mengandung anak kembar, satu anak manusia, satu anak iblis. Kemudian setelah 10 tahun, Sulastri dijanjikan kalau dia akan bisa hidup bahagia. Namun, semua harus gagal ketika Suciman mendapati anaknya mati dan satunya berwujud mengerikan. Atas rasa kecewa dan takut akan nama baiknya yang bisa hancur, sebuah kesalahan, Suciman memilih untuk mengakhiri nyawa anak yang berwujud mengerikan itu tanpa mengetahui jika itu adalah anak titisan iblis. Sebuah kesalahan besar yang tak ia sadari. Namun ajaibnya, setelah anak berwujud mengerikan itu binasa, anak yang sebelumnya dinyatakan meninggal mengeluarkan suara tangisnya untuk pertama kalinya. Anak itu hidup dan kemudian diberi nama Kumala. Dengan mengesampingkan sisi gaib dalam ceritanya, sejak lahir, Kumala sebenarnya mendapat rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya yang merupakan tokoh terpandang di daerah itu. Namun semua berubah seiring dengan tumbuh kembang Kumala. Hal itu didasari oleh rasa kecewa Suciman yang sudah lama mendamba keturunan yang sempurna. Namun, apa yang dia dapat adalah anak kecil yang cacat. Dengan rasa kecewa itu, Suciman lantas menyalahkan istrinya atas apa yang menimpa Kumala. Sementara Sulastri yang sudah berusaha melakukan apapun demi suaminya harus menelan rasa kecewa yang teramat besar akibat perlakuan yang dia dapat. Depresi dengan hal ini, Sulastri lantas meluapkan segala emosinya kepada Kumala kecil yang tidak tahu apa-apa. Kasih sayang tak lagi didapat, namun perlakuan kasar setiap hari ia rasakan. Kumala yang tak tahu apa-apa sering mendapat kekerasan di dalam rumahnya, dan itu dilakukan oleh kedua orang tuanya yang seharusnya mengajarinya tentang rasa sayang. Sampai di sini bisa kita bayangkan bagaimana kondisi psikologisnya. Sedari kecil ia hanya dikurung di dalam rumah tanpa ada teman sebaya. Hanya Mbok Sumlah yang sering menemaninya mengisi hari-hari serta tumbuh kembangnya. Hanya Mbok Sumlah yang bisa mengerti dan mengenali anak kecil yang sedang dalam proses meniru tingkah laku orang sekitarnya itu, bukan orang tuanya. Rasa penasaran pun ikut membesar seiring bertambah umurnya. Mulailah ia menjelajah lingkungan sekitar tempat ia tinggal, lingkungan luar yang sebelumnya tak pernah bisa ia lihat. Melihat teman sebayanya bermain
adalah sebuah kebahagiaan baru untuknya. Tapi sayang, dunia terlalu kejam untuk Kumala kecil. Anak-anak desa melihatnya dengan aneh. Anak dengan fisik cacat yang oleh budaya sekitar sering disangkut pautkan dengan mitos pembawa sial. Mereka memperlakukan Kumala yang tidak tahu apa-apa seperti monster mengerikan yang seharusnya diusir dari khalayak. Dan untuk pertama kalinya, Kumala kecil belajar bagaimana rasa tidak diterima. Sedih, sepi, dan rasa terbuang mengisi ruang kosong di dalam raga tak sempurna bocah kecil itu. Ia segera berlari pulang untuk mencari satu-satunya tempat berlindung, yaitu Mbok Sum. Namun apa daya, ketika sampai, Sujiman sudah menggila ketika mendapati anak yang dianggapnya aib tak berada di dalam kamarnya. Langsung dengan sekuat tenaga, dihajarnya tubuh kecil renta itu, ditali, dan dipenjarakan di dalam sebuah gubuk tua di samping rumah mereka, hanya untuk sekedar memberikan efek jerah karena tidak mau menuruti aturan yang ada. Disinilah Kumala kecil yang harusnya dikelilingi dengan canda tawa malah dikenalkan dengan rasa kecewa. Sakit hati mungkin yang membuat Kumala memunculkan sosok lain yang merupakan cerminan dari dirinya, yaitu Sumala. Sumala datang untuk membalaskan rasa sakit hati Kumala. Sumala datang sebagai tulang bagi Kumala yang lemah gemulai. Dan semenjak itulah Kumala mulai membalaskan siapapun yang pernah menyakiti dirinya. Sebuah mekanisme pertahanan dari seorang anak kecil dari alam bawah sadarnya, atau mungkin yang bisa dijelaskan secara ilmiah dengan kata bipolar atau kepribadian yang lain. Sumala mulai satu persatu membantai siapapun yang berani menyakiti Kumala tanpa ampun. Sedari kecil Kumala diajarkan mengenai kekerasan, bagaimana bertindak kejam, dan siapa yang lemah dialah yang akan binasa. Tak lama setelah itu, keluarga Kumala ditemukan dalam keadaan terbantai. Jasad bocah-bocah desa ditemukan tersembunyi di pelosok-pelosok desa yang sulit dijangkau, dan Kumala tak pernah ditemukan. Hanya Mbok Sumlah yang hari itu selamat tanpa ada sedikit pun luka. Dari kisah di atas, tanpa adanya sisi gaib pun, kita mungkin sudah bisa merasakan bagaimana pedihnya kehidupan Kumala. Tindakan kasar yang selama ini ia dapatkan mencetaknya menjadi sosok yang brutal, dan semua karma juga semakin nyata dengan ditambah dengan adanya energi jahat yang menyelimuti kehidupan mereka. Dari kisah ini, kita tidak bisa lagi berpaling ketika melihat banyaknya anak yang sekarang memiliki psikis yang kejam, sama dengan cerita Sumala. Beberapa kasus ini menunjukkan kalau anak-anak sudah bisa bertindak dengan sangat kejam dan juga brutal tanpa mengetahui sejahat apa mereka sebenarnya, sebagaimana tindakan atau ajaran yang mereka terima dari orang tua mereka. Itu semua akan dicontoh dan menjadi ajaran paling sempurna untuk apa yang akan mereka lakukan juga kepada orang lain. Para orang tua seharusnya menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia. Anak seharusnya tetaplah menjadi anak yang harus sejak dini diajarkan apa itu kasih sayang dan juga cara memperlakukan orang lain dengan baik. Diajarkan apa itu hal buruk yang harus dihindari. Diajarkan sebab akibat dari keputusan yang akan mereka buat. Didengar dan diberi contoh bagaimana cara hidup bermasyarakat yang benar. Untuk teman-teman yang mungkin sudah menonton Sumala di bioskop, kalian pasti akan benar-benar tahu bagaimana efek buruk apabila parenting yang baik tidak diterapkan dan diajarkan dalam proses tumbuh kembang anak. Sekian dari Bang Pets. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.